Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung daripada bulan Rajab yang mulia, salah satu daripada bulan yang dimuliakan. Dalam riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah membaca doa yang sangat masyhur yang biasa kita baca ketika sudah masuk di bulan Rajab. Rasulullah selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Ini menandakan bahwasanya ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, persiapan awal menyambut Ramadan jauh sebelumnya sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Buktinya Rasulullah berdoa dengan doa yang tadi dibacakan, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberkahan bulan Rajab dan Sya'ban sehingga bisa sampai kepada bulan suci Ramadan. Sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya ketika 3 bulan ini disebutkan dalam doa tadi, Rajab, Sya'ban dan juga Ramadan, para ulama mengatakan Rajabu sya'ru zar'i wa Sya'ban syahru saqi wa Ramadan syahrul hasadi. Bahwasanya Rajab itu adalah bulan menanam, wa Sya'ban syahru saqi, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, wa Ramadan syahrul hasadi, bahwasanya Ramadan itu adalah bulan memetik daripada apa yang ditanam lalu disiram sebelumnya. Ini menandakan persiapan kita ketika akan menghadapi bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab sudah diawali seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan kita tahu juga bahwasanya di bulan Rajab itu ada salah satu peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa ajaib, yang ketika akal diperintahkan untuk mempercayai secara mutlak mungkin bisa jadi tidak akan diterima. Padahal bicara tentang ada peristiwa yang ajaib ini, yakni berkenaan dengan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, ini bagian daripada perkara yang hak, perkara yang betul-betul nyata, karena disebutkan langsung di dalam Al-Quran kebenaran akan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, dari peristiwa yang luar biasa ajaib ini di bulan Rajab, di akhir daripada bulan Rajab, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, ini adalah sebetulnya bagian daripada ujian keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya bagaimana kita bisa mempercayai peristiwa yang bisa jadi kalau kita ambil peristiwa itu secara nalar akal saja, mungkin bisa jadi akal itu tidak akan bisa menerima. Bisa kita terima peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak lain adalah dengan mengedepankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran untuk kita bahwasanya tentang perkara urusan agama kita tidak bisa mengandalkan akal saja. Karena kalau kita mengandalkan akal saja, tidak beda kita dengan iblis, ya. Karena iblis dikatakan awwalu man qasaddina bi ra'ih, bahwasanya yang pertama kali memandang perkara urusan agama dengan akalnya itu adalah iblis laknatullah. Oleh karena itu kita menyikapi peristiwa ajaib ini, yakni peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi di bulan Rajab ini, haruslah kita mengedepankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini juga
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Tapi kalau kita urut sebelumnya, ternyata sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi Rasulullah sebelumnya itu dadanya dibelah oleh malaikat Jibril. Ketika dadanya dibelah, kalau misalkan ada yang mengatakan bahwasanya hati Rasulullah itu dibersihkan, ternyata ketika dada Rasulullah dibelah oleh malaikat Jibril, itu bukan berarti dada Rasulullah dibersihkan, tetapi apa? Ya, disebutkan oleh Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, beliau mengatakan wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zadahu tuhran ala tuhrin. Jadi tidaklah malaikat itu membersihkan dari hatinya itu kotoran, akan tetapi malaikat itu ketika membelah dada Rasulullah lalu diambil hatinya, itu diapakan? Zadahu tuhran ala tuhrin. Jadi ditambahkan kesucian yang ada di dalam dada Rasulullah dengan kesucian yang bertambah lebih banyak lagi. Ini menandakan bahwasanya ketika Rasulullah sebelum mendapatkan perintah sholat, hakikatnya Rasulullah itu sebetulnya udah maksum, terpelihara daripada segala dosa. Akan tetapi ini pelajaran buat kita, bahwasanya ketika akan kita sholat, bahwa senantiasa kita punya kewajiban untuk membersihkan hati kita, yakni senantiasa tulus mengerjakan sholat itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ternyata peristiwa Isra Mi'raj ini dalam rangka memberikan banyak pelajaran kepada kita semuanya. Selain daripada perintah sholat, ternyata masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra Mi'raj ini. Di antaranya yang 2 tadi, yakni kita jangan terlalu mengandalkan akal kita dalam memahami agama, dan juga kita harus senantiasa membersihkan diri kita ketika akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam kebaikan. Kita dapat menyikapi, mengambil pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terjadi di bulan Rajab, yakni salah satu bulan yang mulia yang Allah muliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.